Halo sahabat Pametik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persita Tangerang melawan Bali United. Kalau kita ngeliat di pertandingan mereka sebelumnya, Persita Tangerang berhasil menang melawan PSS Sleman di kandangnya PSS Sleman dengan skor 2-1. Kita lihat dulu secara statistik. Secara penguasaan bola memang Persita Tangerang unggul dibandingkan dengan PSS Sleman, yaitu sebanyak 53%. Kesempatan menciptakan golnya juga lebih banyak dibandingkan dengan PSS Sleman, yaitu sebanyak 9 kali dan 6 kalinya mengarah ke arah gawang. Total operan yang dilakukan juga lebih banyak dibandingkan dengan PSS Sleman, yaitu sebanyak 350 kali operan, dan operan yang berhasil juga lebih banyak dibandingkan dengan PSS Sleman, yaitu sebanyak 258 kali operan. Nah, secara serangan juga mereka unggul, yaitu sebanyak 112 kali serangan, tapi serangan berbahayanya nggak terlalu jauh berbeda sih sebenarnya. Persita Tangerang hanya mendapatkan 53 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gue ngeliat pertandingan mereka kemarin, memang PSS Sleman di awal-awal sedikit lebih menguasai sih kalau gue melihatnya. Tapi sepertinya di babak kedua, Persita Tangerang sudah berhasil keluar dari tekanannya PSS Sleman dan mereka berhasil menciptakan beberapa kesempatan ya yang cukup berbahaya kalau menurut gue. Dan kemarin tendangan jarak jauhnya Wildan ternyata sangat efektif sekali ya. Seperti terjadi kelengahan di lini pertahanannya PSS Sleman, dan Persita Tangerang mempunyai lini pertahanan yang cukup solid kalau menurut gua, dan itu membuat mereka semakin percaya diri dan akhirnya mereka mampu menciptakan gol kedua walaupun mereka sempat ketinggalan sebelumnya oleh PSS Sleman. Dan di akhir babak kedua pun, walaupun PSS Sleman terus menggempur lini pertahanannya dari Persita Tangerang, tapi lini pertahanan Persita Tangerang cukup konsisten sekali, cukup solid dalam menjaga lini pertahanannya mereka, dan mereka akhirnya mempertahankan keunggulannya mereka menjadi sebuah kemenangan. Kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Bali United, ya mereka harus kalah ya di kandangnya mereka sendiri dari Persikabo dengan skor 1-2. Kita lihat dulu secara statistik. Kalau secara statistik, secara penguasaan bola ternyata angkanya sama, yaitu di angka 50%. Kesempatan menciptakan golnya Bali United luar biasa, sebanyak 15 kali kesempatan menciptakan gol dan 6 kalinya mengarah ke arah gawang. Unggul jauh dari Persikabo kalau berdasarkan statistik. Secara total operan pun banyak sekali yang mereka lakukan, yaitu sebanyak 419 kali total operan, dan operan yang berhasil sebanyak 340 kali total operan yang berhasil. Secara serangan juga Bali United melakukan 111 kali serangan dan 85 kali serangan berbahaya. Luar biasa sebenarnya performa Bali United. Banyak sekali kesempatan yang mereka dapatkan, tapi memang performa dari kipernya Persikabo menurut gua luar biasa lah. Di atas rata-rata dari performa dia sebelum-sebelumnya. Dan sepertinya Bali United juga sedikit lengah dalam lini pertahanan, karena walaupun mereka sudah berhasil unggul lebih dahulu, mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka. Dan gue melihatnya sepertinya Persikabo berhasil memanfaatkan ruang kosong dari lini pertahanan Bali United, karena dua gol yang diciptakan oleh Persikabo itu karena murni mereka mampu memanfaatkan ruang kosong didapatkan. Padahal Bali United sudah unggul dalam hal jumlah pemain ketika mereka diserang. Walaupun transisi negatifnya sudah berhasil, tapi ruang kosong masih tercipta di sana dan Persikabo berhasil memanfaatkan itu. Dan itu kalau menurut gue mungkin murni kelengahan dari pemainnya Bali United. Dan gol pertama pun mereka nggak nyangka kalau Tomoki Wada tetap muncul dari belakang. Bahkan golnya Dimas Derajat pun menurut gue luar biasa sih menurut gue. Dan agak seneng juga sih gue, karena ternyata timnas Indonesia sudah mempunyai striker yang kita rindukan selama ini kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persita Tangerang melawan Bali United. Kalau secara histori memang mereka sudah beberapa kali ketemu, mereka sudah 3 kali ketemu, mereka draw 1 kali dan Bali United berhasil menang 2 kali. Sedangkan Persita Tangerang ternyata belum pernah menang dari Bali United. Dan di pertemuan terakhir Bali United yang berhasil menang dengan skor 2-0. Kalau kita melihat secara posisi klasemen sementara saat ini, mereka nggak jauh beda posisinya. Persita Tangerang saat ini berada di peringkat ketiga. Mereka berhasil menang 7 kali, draw 1 kali, dan kalah sebanyak 3 kali. Sedangkan Bali United berhasil menang 7 kali. Mereka belum pernah seri dan mereka kalah sebanyak 4 kali.
Kalau kita melihat statistik secara gol per pertandingannya, Persita Tangerang memang di bawah dari Bali United, yaitu di angka 1,64 gol per pertandingan, sedangkan Bali United di angka 2 gol per pertandingan, jadi nggak jauh beda. Nah, sedangkan dalam hal kebobolan, ternyata angka mereka juga sama dalam hal pertahanan, yaitu di angka 1,18 gol per pertandingan, sedangkan Bali United di angka 1,18 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini dan melihat pertandingan mereka sebelumnya, memang saat ini Bali United performanya lagi nggak stabil sih kalau menurut gua. Kadang-kadang mereka main bagus, kadang-kadang mereka mainnya ya jelek, tapi sebenarnya mereka mempunyai kualitas yang cukup bagus sih kalau menurut gue. Memang terjadi banyak perubahan pemain kemarin, Bali United tidak full tim bisa dibilang, tapi ya itu bukan jadi suatu alasan, karena memang dalam sebuah pertandingan liga kalau menurut gue bagian dari merotasi pemain adalah bagian dari strategi pelatih. Disitulah sebenarnya kepentingan pelatih ketika mereka mampu merotasi pemainnya dan tetap melakukan performa yang cukup baik, tidak mengandalkan hanya beberapa pemain. Nah, sedangkan Persita Tangerang ya memang kita tahu dengan dengan materi yang cukup terbatas ya kalau menurut gue, yang tidak diperhitungkan sebelumnya, dan mereka sangat luar biasa sekali. Mereka mampu menduduki peringkat 3 klasemen sementara sahabat ini, dan mereka mampu bersaing di papan atas. Padahal mereka adalah tim yang tidak diunggulkan sebelumnya. Kalau secara materi pemain juga nggak banyak perubahan yang cukup signifikan, tapi ternyata mereka luar biasa, konsistensi mereka luar biasa, performa mereka luar biasa. Nah, di balik itu semua, kalau menurut gua pertemuan antara Persita Tangerang melawan Bali United kemungkinan adalah berakhir imbang. Karena memang Persita Tangerang bisa diakui bahwa saat ini performanya lagi baik, dan Bali United pun saat ini juga belum begitu stabil kalau menurut gue. Dan bahkan bisa mungkin malah Persita Tangerang yang memenangkan pertandingan, karena pertandingan ini dilaksanakan di kandangnya mereka. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara!